Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Master Doi. Untuk kali ini saya akan menginformasikan atau memandu juga sekalian bagi rekan-rekan yang mungkin masih bingung ya, yang mana beberapa waktu yang lalu kita diwajibkan atau diharuskan untuk melakukan pengaktifan MFA ya atau multifaktor authentication yang mana ini adalah salah satu langkah ya dari Badan Kepegawaian Negara yang bekerja sama dengan Badan Cyber Sandi Nasional ya. Kenapa BKN bekerja sama dengan BSSN tersebut terkait dengan pengaktifan multi-factor authentication ya. Dan di sini kita harus ketahui bahwa khususnya di zaman sekarang ya terkait dengan digitalisasi ya dan kita tentunya harus tahu ya bahwa salah satu indikator untuk literasi digital itu adalah terkait dengan keamanan data. Nah, di sini BKN eh, respect gitu ya terhadap apa yang dimiliki oleh para ASN terkait dengan keamanan data yang dimiliki oleh rekan-rekan ASN. Nah, apa itu MFA atau multi-factor authentication? Yaitu proses login ya yang mengharuskan pengguna memberi lebih dari satu faktor verifikasi atau sebetulnya ini tidak asing ya, tidak asing bahwa MFA itu sering kita sebut dengan eh, keamanan ganda gitu ya. Jadi orang-orang eh, terkait dengan data yang kita miliki itu tidak akan bisa tembus gitu ya. Jadi untuk menjaga dari para orang-orang yang akan perlu kepentingan terhadap data kita yang dimiliki gitu ya. Jadi terhindar dari pencurian, kemudian phishing dan peretasan dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana ya rekan-rekan untuk memulai eh, apa MFA ini pengaktifan MFA ini yang pertama tentunya rekan-rekan harus eh, mendownload dulu di di gawai atau di handphone rekan-rekan itu sendiri gitu ya di mana kita bisa mengunduh yang namanya Google Authenticator ya. Nah, ini seperti ini ya rekan-rekan di sini kebetulan di HP yang saya miliki sudah terinstall Authenticator dan rekan-rekan juga bisa mendapatkan itu dengan cara mendownload di Play Store di sini ya. Nah, jadi diklik saja, di-download dulu langkah awal gitu ya. Kemudian di sini kita cari Authenticator, Authent. Nah, ini ada Authenticator ya. Nah, di sini tinggal rekan-rekan install gitu ya. Tinggal rekan-rekan install di sini. Ya, kebetulan di sini saya sudah ada notifikasi di sini bahwa sudah terinstall gitu ya. Silakan rekan-rekan diinstal dulu ya. Nah, kemudian ya rekan-rekan masuk ke sini ya. Nah, rekan-rekan masuk ke alamat asndigital.bkn.go.id gitu ya. Kemudian setelah tampil di sini dashboardnya ada tiga menu. Yang pertama ada layanan seleksi CASN, ada login, dan ada layanan pendukung. Nah, kita pilih login gitu ya. Nah, login di sini akan tampil seperti ini rekan-rekan, lalu kita klik masuk ya. Nah, kita klik masuk. Nah, silakan rekan-rekan di sini masuk menggunakan akun My ASN gitu ya. Dan tentunya di sini tidak usah lagi dijelaskan lebih detail terkait dengan akun My ASN atau akun yang sering digunakan untuk eh, apa
kinerja ya, kinerja gitu ya atau SKP gitu ya. Nah, silakan masukkan username berupa NIP, kemudian di sini juga adalah passwordnya sudah rekan-rekan miliki juga ya. Kemudian klik sign in di sini. Nah, nanti kita tunggu. Nah, di sini ada notifikasi dalam sebuah kotak informasi bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keamanan data serta banyaknya ancaman keamanan cyber yang semakin berkembang, baik dalam bentuk phishing, peretasan akun, pencurian data maupun serangan lainnya, maka diperlukan langkah-langkah preventif atau pencegahan untuk meningkatkan keamanan layanan digital, terutama untuk melakukan perlindungan data pribadi, salah satunya melalui penerapan multifactor authentication ya. Nah, di sini juga ada tata cara aktivasi MFA dapat dilihat pada tautan berikut. Nah, bisa rekan-rekan juga di sini mendownloadnya untuk eh, mengetahui tata caranya gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan tadi sudah siap ya, jika rekan-rekan sudah siap tadi sudah menginstal ya, di sini sudah ada terinstall. Nah, di sini ada sudah terinstall. Maka silakan rekan-rekan aktifkan terlebih dahulu ya. Silakan aktifkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini kebetulan karena autentikator itu adalah sifatnya rahasia juga, jadi di sini tampilan HP yang punya saya ngeblank gitu ya. Tapi gak usah khawatir gitu ya. Nanti saya akan perlihatkan di layar ini ya, layar kamera gitu ya. Nah, kemudian ya, nah kemudian silakan rekan-rekan di sini ya, di sini di HP itu ada tanda plus sebelah kanan ya, ada tanda plus sebelah kanan di sini. Nah, tinggal klik di sini aja. Nah, kemudian di sini ada yang namanya pindai kode QR ya, pindai kode QR. Nah, kemudian kita klik pindai kode QR di sini. Nah, ini akan seperti ini ya, rekan-rekan. Nah, akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pindai kode QR-nya itu. Nah, lalu di sini rekan-rekan tadi, nah di sini rekan-rekan tadi aktifkan MFA atau OTP ya. Nah, silakan di sini di-scan ya rekan-rekan. Ini scan dengan menggunakan HP yang tadi sudah diaktifkan QR-nya ya. Nah, nanti di sana akan terlihat ya, akan muncul di sini ya public CASN-nya dengan titik dua ada NIP gitu ya, ada NIP. Nah, di sini berlakunya hanya beberapa detik saja untuk penggantian kodenya dan kodenya itu ada 6 digit ya. Nah, di sini silakan eh, apa OTP-nya atau one time code-nya ini dimasukkan ya seperti yang punya saya ya. Sebentar saya tunggu dulu sampai di sini waktunya mencukupi gitu ya. Ya. Jadi di HP dilihat di sini ada kode ya. Masukkan kode misalnya punya saya seperti ini. Nah, kemudian device-nya apa namanya ya. Nah, misalnya punya saya device-nya itu ya. Ya, kita klik submit ya. Nah, di sana rekan-rekan sudah terhubung ya, terhubung antara MFA dengan alamat asndigital.bkn.go.id gitu ya. Dan di sini akan terlihat bahwa di sini ada selamat datang nama gitu ya. Ini tandanya sudah masuk ya. Kemudian di sini dari tiga tiga menu jadi 4 menu. Yang pertama ada layanan seleksi CASN, ada layanan individu ASN, ada layanan manajemen ASN, instansi dan ada layanan pendukung. Nah, kita klik layanan individu ASN. Nah, di sini eh, layanan yang kita akan miliki
terkait dengan ASN Digital bkn.go.id, ini ada 5 poin gitu ya. Ada My ASN, ya, kemudian ada kinerja, ada presensi, ada ASN karir, dan ada pengajuan banding ASN atau BP ASN, ya. Nah, di sini bisa kita lihatnya misalkan kinerja. Nah, di sini kinerja. Nah, ini akan otomatis langsung masuk ke akun kinerja kita, ya, sehingga kita tidak harus mencoba melogin lagi terhadap alamat kinerja.bkn.go.id gitu ya. Nah, itu apa yang dimaksud dengan apa tadi ASN digital gitu ya. ASN digital jadi hanya satu pintu atau yang disebut dengan SSO atau pun yang digunakan itu satu untuk semua intinya seperti itu ya. Jadi ketika kita masuk dengan menggunakan akun ASN digital, kita akan di sini mendapatkan keuntungan beberapa aplikasi yang disuguhkan oleh pihak BKN atau Badan Kepegawaian Negara ya. Ada My ASN, ada kinerja, ya, ada presensi, kemudian ada ASN karir, ada pengajuan banding. Nah, ini semuanya harus kita coba ya untuk melakukan pengisian data dan sebagainya terkait dengan data individu biasanya ada di My ASN, terkait dengan penilaian kinerja itu ada di kinerja, kemudian kehadiran itu ada di presensi dan kemudian karir ada di ASN Career dan ini ada terkait dengan pengajuan banding terkait dengan ASN gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengaktifan MFA atau multi factor authentication atau sering disebut dengan pengamanan ganda dan di sini sifatnya lebih spesifik lagi. MFA itu adalah lebih cenderung terhadap satu akun untuk beberapa aplikasi yang ada di BKN sehingga akun itu kita yang miliki data-data itu menjadi aman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.